Kejadiannya udah lama banget. Ketika gue masih anak-anak, mungkin antara usia 4 atau 5 tahun. Di kala itu gue lagi seneng banget. Seneng banget karena gue dapat sepeda baru. Seperti pada umumnya anak-anak yang lain, ketika mendapatkan suatu hal yang baru atau mainan yang baru, mereka akan memainkannya sampai tidak ingat waktu. Tidak sadar, gue memainkan sepeda gue sampai menjelang maghrib. Dan ketika gue rasa hari udah mulai gelap, gue pun hendak pulang ke rumah. Sesampainya di samping rumah, gue melihat di situ ada ibu gue sedang berjalan menuju ke belakang rumah. Perlu kalian ketahui, rumah gue posisinya ada di desa, di kampung. Dan di belakang rumah gue itu adalah kebun bambu yang tentunya sangat gelap dan jarang banget ada orang yang mau ke situ ketika sudah lewat maghrib. Lanjut ke cerita. Ketika gue di situ melihat ada ibu gue yang sedang menuju ke belakang rumah, maka gue pun penasaran, mau ngapain ibu gue ke belakang rumah? Gue penasaran dan gue mencoba untuk mengikuti langkah kaki ibu. Sesampainya di belakang rumah, gue terus mengikuti langkahnya. Agak berjarak, gak terlalu dekat. Dan jelas betul di situ gue melihat itu adalah ibu gue. Dan kemudian tanpa terasa, langkah kaki gue sudah menuju ke dalam kebun bambu tersebut. Ketika gue sadar bahwa di depan gue sudah tidak ada orang, gue pun mulai agak ketakutan. Gue melihat di sekeliling, kondisinya sudah gelap. Ditambah lagi, itu adalah kebun bambu yang sangat lebat, sangat rimbun. Saat itu gue berpikir, mungkin ibu gue langkahnya terlalu cepat hingga gue tidak bisa mengikuti langkahnya. Sampai akhirnya gue tertinggal. Dan akhirnya gue mencoba untuk menunggu. Setelah sekian menit menunggu, keadaan semakin gelap dan semakin gelap. Dan perasaan takut dan merinding pun mulai menghantui di situ. Sebagai anak kecil yang ketakutan, gue tidak bisa berbuat apapun. Gue hanya bisa duduk menunggu sambil menangis. Menangis ketakutan, sambil berharap-harap cemas ibu gue kembali lagi ke situ, melewati tempat itu, dan gue ikut kembali pulang. Sekian jam berlalu, malam pun semakin gelap, udara dingin. Di situ gue hanya duduk sambil menangis, sambil menahan rasa takut, sambil menahan dingin. Dan setelah gue sadari, hari itu gue telah disesatkan oleh sebuah makhluk. Dan makhluk itu sering kita bilang wewe gombel, atau orang desa gue sering menyebutnya kelong wewe. Saat itu gue cuma bisa menunggu dan menunggu, sambil menangis, menahan dingin dan menahan rasa takut. Setelah beberapa jam gue menunggu hal yang tidak pasti, sendirian di tengah malam, ditemani dengan dinginnya angin malam. Tiba-tiba gue mendengar suara-suara teriakan orang memanggil nama gue. Dari kejauhan terus memanggil nama gue. Dan semakin lama panggilan itu semakin keras. Dan akhirnya gue hanya bisa menangis semakin keras. Dan gue pun mencoba untuk menangis semakin keras, dengan berharap orang-orang yang memanggil gue tersebut mendengar suara gue. Dan setelah itu mulai terdengar langkah kaki yang semakin mendekat. Dan akhirnya disitulah muncul sosok laki-laki yang menghampiri gue, dan itu adalah bapak gue sendiri. Sampai akhirnya gue ditemukan di sela-sela rerimbunan pohon bambu. Dan akhirnya bapak gue mengajak gue pulang.
sambil ditemani oleh beberapa orang yang menemani bapak gue, termasuk paman gue, bibi gue, dan ibu gue sendiri. Dan ternyata sebelum maghrib, persis setelah gue mengikuti langkah sosok seseorang yang gue kira ibu gue, yang menuju ke belakang rumah pohon bambu tersebut, orang tua gue sudah mencari gue. Tumben anak jam segini belum pulang. Sampai akhirnya mereka nyari. Dan orang tua gue yakin bahwa hari itu gue memang dibawa oleh sosok yang bernama Kelong Wewe tersebut. Karena orang atau sosok yang gue anggap itu adalah ibu gue, ternyata bukan. Itu adalah sosok makhluk kelong wewe atau wewe gombel yang di pemikiran gue itu adalah ibu gue. Dan memang kebiasaan hantu atau makhluk halus wewe gombel itu suka menyerupai orang yang kita kenal untuk mengajak kita bermain, untuk mengajak kita ke suatu tempat dan tiba-tiba kita menghilang. Tidak menghilang secara fisik, melainkan kita seperti disembunyikan di suatu tempat yang tertutup agar orang-orang tidak bisa melihat. Dan itulah mungkin sedikit pengalaman kecil gue yang sempat pernah disembunyikan atau diculik oleh wewe gombel, disembunyikan di sela-sela pohon bambu yang sangat rimbun, sampai orang bingung nyariin gue ada di mana. Dan sampai saat ini untuk di kampung gue, mungkin di semua daerah mungkin ya, dikala waktu menjelang maghrib, anak-anak tidak boleh lagi bermain di luar. Dan itu memang benar. Jadi sebuah pesan moral sebetulnya dari pengalaman ini. Dikala menjelang maghrib atau di saat maghrib, jangan biarkan anak-anak kita tetap bermain di luar. Ajak mereka masuk, ajak mereka ke dalam rumah dengan kita keluarga yang nyaman. Jangan sampai kejadian-kejadian seperti ini menimpa kepada anak kita atau saudara-saudara kita yang masih kecil.